Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para penguji dan kepada para peserta lomba ilmiah residen. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan lomba ilmiah residen yang akan dipandu oleh Dr. Sinta Fitri Busoiri, spesialis THTKL konsultan. Kepada Dr. Sinta Fitri Busoiri dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Online. Oke. Rencananya terima kasih kepada Dokter Ramlan Sitompul dan Dokter Agus Rudi dari Bali. Kita akan melakukan penjurian ya, penilaian ya, di mana penilaian ini 7 menit untuk presentasi dan 3 menit kita tanya jawab. Baik, kita akan mulai dengan Dr. Evan Anindito, The Medical Therapy of Facial Nerve Paralysis due to the Temporal Bone Fractures. Kepada Dr. Evan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evan Anindito akan mempresentasikan laporan kasus dengan judul terapi medikamentosa pada paralisis saraf facialis akibat fraktur tulang temporal. Saraf facialis merupakan saraf yang paling rentan mengalami cedera dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evan Anindito akan mempresentasikan laporan kasus dengan judul terapi medikamentosa pada paralisis saraf facialis akibat fraktur tulang temporal. Saraf facialis merupakan saraf yang paling rentan mengalami cedera dari seluruh saraf kranialis. Trauma saraf facialis merupakan kasus terbanyak kedua penyebab paralisis saraf facialis setelah Bell's palsy. Prevalensi cedera kepala di Indonesia adalah 11,9%. Insiden kelumpuhan wajah akibat trauma kepala mencapai 16%, paling sering dari patah tulang temporal. Trauma saraf wajah mengakibatkan konsekuensi sosial dan psikis berat, mengakibatkan gangguan bicara, kesulitan makan, dan ketidakmampuan menyampaikan emosi melalui ekspresi wajah. Manajemen paralisis nervus facialis akibat trauma masih menjadi kontroversi. Satu kasus pasien laki-laki 38 tahun mengeluh wajah perot 3 hari setelah kecelakaan, disertai gangguan pendengaran dan mata kanan terasa lebih kering dibanding mata kiri. Terdapat riwayat kecelakaan lalu lintas sepeda motor, kepala sisi kanan terbentur aspal, riwayat mimisan dari hidung kanan namun pasien masih sadar penuh tanpa disertai penurunan kesadaran. Dari otoskopi ditemukan laserasi liang telinga kanan dan penurunan efek cahaya yang mengesankan hemotimpanum telinga kanan. Pemeriksaan Garbutala Weber menunjukkan lateralisasi ke kanan dan rine telinga kanan negatif. Terdapat disfungsi otot wajah sebelah kanan dengan derajat Haus-Bregman 3 tipe perifer. Dengan metode Fraze, fungsi motorik otot wajah kanan bernilai total 56%. Pada pemeriksaan Schirmer, terdapat penurunan produksi air mata kanan lebih dari 50%. Pemeriksaan audiometri didapatkan gangguan pendengaran tipe konduksi derajat sedang pada telinga kanan dengan PTA 51,25 desibel. Dari potongan aksial dan longitudinal CT scan kepala tanpa kontras didapatkan gambaran fraktur longitudinal tulang temporal kanan. Pasien didiagnosis paralisis saraf facialis perifer kanan Haus-Bregman 3 dan gangguan pendengaran tipe konduksi telinga kanan akibat fraktur temporal kanan. Pasien mendapatkan terapi metilprednisolon 16 mg tiap 8 jam tapering off dan multivitamin selama 14 hari. Evaluasi 6 bulan pasca perawatan, keluhan wajah asimetris jauh berkurang, tidak ada gangguan pencapan lidah, dan pemeriksaan fisik sesuai kriteria Haus-Bregman 1. Dengan metode Fraze, nilai total adalah 94%. Tes Garbutala memberikan hasil rine telinga kanan positif, Weber tidak ada lateralisasi, dan Skobach sama dengan pemeriksa. Pertanyaan klinis, seberapa efektif terapi medis untuk kelumpuhan saraf wajah akibat patah tulang temporal? Pencarian literatur dari Elsevier dan PubMed dengan keyword sebagai berikut. Kriteria inklusi adalah cedera saraf fasial, tata laksana dengan terapi konservatif, ditulis dengan bahasa Inggris, free full text. Kriteria eksklusi, dipublish lebih dari 10 tahun, bukan terapi medis, tidak ada full text, dan studi merupakan duplikat. Dari diagram Prisma didapatkan 3 jurnal yang sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. Berikut ada 3 jurnal yang berhasil didapatkan. Pada kasus ini, pasien laki-laki 38 tahun dengan riwayat kecelakaan lalu lintas. Dari literatur, rasio trauma temporal laki-laki dan perempuan adalah 3:1 dan sering terjadi pada usia produktif.
31% patah tulang temporal adalah akibat kecelakaan lalu lintas. Pada kasus ini didapatkan wajah asimetris 3 hari pasca trauma, darah yang keluar dari telinga kanan, mata kanan terasa kering, dan gangguan pendengaran telinga kanan. Sesuai literatur, gejala fraktur temporal antara lain paralisis saraf wajah, gangguan pendengaran, dan motorik. Pada kasus ini, dari otoskopi didapatkan laserasi liang telinga kanan dan adanya hemotimpanum di telinga kanan. Sesuai literatur, tanda-tanda fraktur longitudinal tulang temporal antara lain adalah hemotimpanum dan laserasi liang telinga. Pada kasus ini, wajah asimetris muncul 3 hari pasca trauma. Terdapat disfungsi saraf wajah sebelah kanan sesuai Haus-Bregman 3. Sesuai literatur, asesmen dari saraf wajah menggunakan klasifikasi Haus-Bregman dan munculnya gejala pada hari ketiga pasca trauma sesuai dengan tipe onset yang tertunda. Pada kasus ini, tes topodiagnostik didapatkan reduksi pada produksi air mata kanan lebih dari 50% pada tes Kirmer. Refleks stapedius dapat dilakukan akibat laserasi dan hemotimpanum. Tidak ada keluhan pengecapan. Sesuai literatur, tes topodiagnostik diperiksa untuk melokalisir letak lesi dari saraf facialis. Sehingga kecurigaan lokasi lesi adalah di segmen labirin dari nervus facialis intratemporal. Pada kasus ini, tes garput alat dan pemeriksaan audiometri memberikan kesimpulan terdapat gangguan pendengaran tipe kondusi derajat sedang. Sesuai literatur, tipe gangguan pendengaran yang umumnya terjadi pada fraktur longitudinal tulang temporal adalah tipe kondusi. Pada kasus ini didapatkan fraktur tulang temporal tipe longitudinal. Sesuai literatur, fraktur longitudinal mengeluas dari squamosa temporal sepanjang atap kanalis acousticus externus dan apex petrosa ke foramen lacerum melukai membran timpani, kanal wajah, dan telinga tengah. Garis fraktur sering mengelilingi kapsul otik. Pada kasus ini, terapi yang diberikan adalah metilprednisolon 16 mg tiap 8 jam tapering off dan multivitamin per oral selama 14 hari. Literatur mengatakan bahwa paralisis incomplete akibat trauma berhubungan dengan jenis cedera saraf neuropraksia atau sorotmesis. Perawatan bertujuan untuk meminimalisir edema. Kelumpuhan parsial dengan derajat Haus-Bregman 2-5 hanya diobservasi dan diberikan terapi steroid jika tidak ada kontraindikasi. Sebagai kesimpulan, pasien dengan kelumpuhan saraf wajah tipe perifer Haus-Bregman 3 menerima pengobatan konservatif berupa kortikosteroid metilprednisolon dan dalam 6 bulan evaluasi menunjukkan hasil yang baik dengan perkembangan fungsi motorik hingga Haus-Bregman 1. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Dr. Evan. Selanjutnya kepada Dr. Agus, silakan apabila ada pertanyaan. Ya, terima kasih Dr. Sinta. Dr. Evan, tadi sudah dijelaskan mengenai adanya fraktur temporal sebelah kanan ya? Sebelah kanan, terus kemudian adanya paralisis nervus facialis yang kanan, kemudian ada hearing loss yang kanan, kemudian pada kasus ini diberikan terapi metilprednisolon 3x16 mg, ditambah dilanjutkan dengan pemberian vitamin. Kira-kira indikasi apa yang menyebabkan perlu dilakukan penanganan hanya medikamentosa tanpa lakukan operasi? Mungkin itu aja. Dr. Evan, silakan. Dr. Evan? Mohon maaf, terputus dok, suaranya dok. Bisa dengar suara saya? Tadi sempat aplikasinya ya dok. Masih di mute, Sudah dibuka dok. Mohon izin. Ya silakan. Mohon izin, pertanyaan terputus dokter, tidak terdengar dokter pertanyaannya dok. Oh ya, tadi disampaikan ada fraktur ostemporal yang kanan, kemudian ada hearing loss yang kanan, kemudian adanya paralisis nervus 7. Kemudian ternyata tindakannya adalah dengan pemberian metilprednisolon 3x16 mg, kemudian ada vitamin. Kira-kira apa langkah selanjutnya kalau misalnya tidak terjadi recovery pada pasien ini? Dan ini hasilnya maksimal ya hasilnya. Terima kasih dok. Izin menjawab dok. Memang untuk terapi konservatif, untuk tipe paralisis yang delay itu menggunakan terapi konservatif selama kita lakukan observasi dan monitoring
selama 6 bulan. Apabila dalam monitoring kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka perlu dilakukan pemeriksaan ulang atau reassessment dengan pemeriksaan lain, apakah perlu tindakan pembedahan, dokter. Demikian, dok. Pada fase ini ada tambahan terapi apa enggak setelah diterapi selama 2 minggu? Tidak ada, dokter, mohon izin. Hasilnya maksimal. Hasilnya baik, dokter, dengan pemberian konservatif. Bagaimana dengan hearing loss-nya? Hearing loss-nya kembali ke normal, dokter, tidak ada gangguan pendengaran. Dengan pemeriksaan Garputala secara evaluasi sama dengan pemeriksa. Kejadiannya berapa lama sudah ini? Evaluasinya terakhir 6 bulan pasca trauma, dokter. Waktu kemarin yang kejadian itu penurunan pendengarannya sampai berapa? Penurunan konduktif, gejala sedang, derajat sedang, dokter. Derajat sedang. Setelah diterapi 2 minggu, hasilnya maksimal, normal, Hasilnya kembali normal. Ya, ke Housebergman 1, dokter. Kemudian gangguan pendengarannya dilakukan evaluasi ulang dan didapatkan kesimpulan bahwa pendengarannya sudah kembali normal, dokter. Nah, setelah pemberian terapi ada tes skimmer lagi apa enggak? Dan bagaimana hasilnya? Untuk yang terakhir, evaluasi 6 bulan tidak dilakukan skimmer lagi, dokter. Pasien mengeluh tidak ada keluhan dengan matanya, dok. Baik, saya kira itu aja mungkin. Terima kasih, Ini Dokter sudah habis Agus. ya. Selanjutnya kepada Dokter Ramlan, silakan. Terima kasih, Dokter Sinta. Dokter Evan, Ya, dok. suara saya kedengaran? Terdengar, dokter. Dokter Evan, saya mau nanya sedikit aja. Kira-kira apa yang menarik dari kasus ini? Sehingga Dokter Evan menyampaikannya pada acara kita hari ini. Terima kasih. Izin menjawab, dokter. Menurut saya kasus ini menarik karena pasien ini sempat mengalami misdiagnosis saat kejadian dan sempat di-assessment oleh teman sejawat dari neurologi dengan Bell's palsy, dok. Jadi memang gejalanya mirip, namun dari etiologinya berbeda, dokter. Dokter Evan, terus apakah sudah disampaikan ke teman sejawat neurologi bahwasanya ada hal yang hampir tidak sinkron dengan pemeriksaan kita gitu? Artinya berbeda dengan yang mereka temukan gitu. Betul, dok. Jadi pasien dari neurologi sempat dikonsultasikan ke THT karena gangguan pendengarannya, dan gangguan pendengarannya kita evaluasi ulang, dan berikut hasilnya kita sudah sampaikan ke teman sejawat neurologi, dokter. Kira-kira setelah dilakukan koreksi oleh THT, oleh bidang kita, signifikan nggak perubahan itu? Signifikan, dokter. Sudah, makasih. Punten, Dokter, waktu sudah habis. Yang kedua, dok. Gimana, dok? Sudah habis, dok. Ya, terima kasih Dokter Evan. Terima kasih kembali, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Selanjutnya untuk silakan kepada Dr. Muhammad Efsan Ridoni yang akan berbicara tentang management of multiple maxillomandibular fractures, open reduction, and internal fixation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof, Dok, dan peserta Ponas PKL Bandung 2022. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dr. Muhammad Efsan Ridoni dari Universitas Hasanuddin Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kasus kami yang berjudul Management of Multiple Maxillomandibular Fracture dengan Open Reduction dan Internal Fixation. Saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing saya, Dr. Muhammad Fajar Perkasa, BTS, THT-KL, BKL Konsultan. Daftar isi. Ini adalah daftar isi dari presentasi yang akan saya bawakan.
mulai dari pendahuluan, laporan kasus, metode, kesimpulan, diskusi, dan hasil. Pendahuluan, trauma maksilofasial secara umum cukup sering terjadi. Trauma ini dapat mempengaruhi struktur tulang dan jaringan lunak di daerah wajah. Fraktur wajah terdeteksi di hampir 5-10% dari pasien trauma. Kecelakaan kendaraan bermotor menjadi penyebab utama fraktur wajah di seluruh dunia. Penyebab lain yang ditunjukkan dalam literatur adalah penyerangan, jatuh, cedera pada saat olahraga, dan serangan binatang. Faktor ini mengakibatkan morbiditas, cacat, dan malfungsi seperti gangguan sensorik, maloklusi, dan fungsi okular. Laporan kasus ini bertujuan untuk menganalisis fraktur maksilomandibular secara mendetail untuk menjadi evaluasi dan pelajaran untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Laporan kasus, seorang wanita berumur 47 tahun, pasien terjatuh dari motor dan wajah pasien membentur pembatas jalan. Pada pemeriksaan tanda vital normal, pemeriksaan faringoskopi sulit untuk dievaluasi, pemeriksaan rinoskopi anterior didapat hipertrofi kongka dan krusta. Ini adalah pemeriksaan diagnostik MSCT kepala 3 dimensi tanpa kontras dan MSCT brain dijumpai adanya fraktur maxillaris bilateral, fraktur korpus osmandibular sisi kanan mentum, osmandibular sisi kiri, ospomer, tampak mastoiditis kanan dan tidak tampak lesi hipoden maupun hiperdens pada intrakranial. Data laksana, pasien didiagnosa dengan multiple fraktur maksilomandibular. Dilakukan operasi open reduksi with intracranial fixation dan reduksi maksilofasial. Pada pasien ini dilakukan reposisi dan open reduksi with intracranial fixation pada maksila dekstra menggunakan plat 6 hole 1 buah dipasang screw 6 mm, plat 2 hole dan dipasang 2 screw 5 mm, plat 4 hole dan dipasang 2 screw 6 mm dan 2 screw 5 mm. Dilakukan deposisi dan open reduksi with intracranial fixation pada mandibula dekstra menggunakan 4 hole dan dipasang 2 screw 6 mm, 4 hole dan dipasang 2 screw 6 mm, plat 5 hole dan dipasang 2 screw 6 mm. Dilakukan reposisi dan open reduksi with intracranial fixation pada mandibula sinistra menggunakan plat 3 hole dan dipasang 2 screw 6 mm, plat 3 hole dan dipasang 2 screw 6 mm dan tidak ada perdarahan yang signifikan yang terjadi. Ini adalah kontrol foto klinis pada waktu pasien kontrol pertama dan hari ke-30. Metode, strategi, dan hasil pencarian literatur. Dari 63 literatur yang diperoleh, didapat 5 literatur yang relevan pada laporan kasus ini. Dari hasil karting, fraktur horizontal yang terletak pada daerah sudut mandibula kanan dilakukan ORIP untuk fiksasi. Yang nomor 2 dari Muhammad WH, dari 80 pasien dengan fraktur mandibula tervisualisasi yang ditata dengan ORIP. Yang ketiga, Sheng Wood dari 34 pasien dengan multiple fraktur maksilomandibular, reduksi terbuka tanpa MMF dan fiksasi internal. Yang nomor 4, Prakas dari 22 pasien yang mengalami fraktur kondilus, ada peningkatan yang signifikan dalam membuka mulut dan pada kelompok reduksi terbuka. Dan nomor 5, Song Yong Kim dari 15 pasien ditata laksana dengan CR dan 33 pasien dengan ORIP. CR memberikan hasil klinis yang memuaskan meskipun ORIP memberikan pengurangan fragmen fraktur yang lebih akurat. Diskusi. Multiple fraktur maksilomandibular didiagnosis dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Dari anamnesis, pasien mengalami kecelakaan lalu lintas 5 hari sebelum masuk rumah sakit. Riwayat epitakis ada, obstruksi nasi ada, facial pain ada, adenopagi ada. Dari pemeriksaan fisik, pada pemeriksaan fisik pasien pada wajah tampak bekas jahitan pada regio bibir atas dan bawah dan tidak dijumpai nyeri tekan. Pemeriksaan faringoskopi sulit dievaluasi, pemeriksaan rinoskopi anterior didapat hipertrofi kongka dan terdapat krusta. Pada pemeriksaan penunjang MSCT kepala 3 dimensi tanpa kontras dan MSCT brain dijumpai adanya fraktur maxillaris bilateral, fraktur korpus osmandibular sisi kanan, mentum osmandibular sisi kiri, dan ospomer, tampak mastoiditis kanan dan tidak tampak lesi hipodes maupun lesi hiperden intrakranial. Dari penata laksanaan multiple fraktur maksilomandibular, tata laksana adalah operasi open reduction with intracranial fixation dan rekonstruksi maksilofasial. Jumlah fiksasi tergantung pada lesi komunitif dan dislokasi. Pemberian antibiotik dipertimbangkan untuk kasus-kasus komplikasi infeksi. Kesimpulannya, setelah dilakukan penanganan terhadap kasus trauma maksilomandibula, pasien dalam kasus ini kemudian dilakukan reposisi dan rekonstruksi pada maksilomandibula dengan memberikan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Efsan. Saya akan bertanya ya.
Ini untuk judulnya, kira-kira Dokter Efsan, ini berapa area dari wajah yang fraktur? Area mana saja yang fraktur? Terima kasih dok, izin menjawab. Terima Ya. kasih dok, izin menjawab dok. Di sini area maksila dok ada 2 fraktur fraktur bilateral, Oke. fraktur di maksila Maksila, sebelah kiri terus? dan maksila sebelah kanan. Terus ada Apalagi? mandibula dok dari sebelah kiri sebelah kanan mandibula dok. Jadi ada 4 segmen fraktur di sini dok. Oke, 4 segmen fraktur. Kalau dia lebih dari 3 segmen fraktur, artinya harusnya apa diagnosisnya? Ini kami diagnosis dengan multiple fraktur dok. Ya. Atau kita sebut apa? Kalau saya setuju, seharusnya ini judulnya panfacial fraktur, ya. Panfacial fraktur. Begitu ya. Oke. Iya, dok. Kemudian satu lagi, kalau boleh ya, tolong kalau kita mau mengartikan dari Google Translate, tolong dibaca lagi. Karena kalau saya baca dari sini, ini bahasa Inggrisnya adalah bahasa Indonesia diinggriskan, begitu, bukan bahasa Inggris. Jadi tolong diperhatikan, kalaupun mau ambil dari Google, lebih baik kalau ngambil dari Word. Ya, translate-nya dia akan lebih bagus. Tapi tetap harus dibaca lagi. Ya, jadi Dr. Evan mungkin harus lebih berlatih untuk menggunakan bahasa Inggris yang lebih baik, begitu ya. Oke, silakan Baik, Dr. dok. Agus. Terima kasih Dr. Sinta. Kepada Dr. Evan ya. Di sini terjadi fraktur mandibula. Mandibula kemudian pada saat dilakukan pemasangan open reduction ya, ORIP ya, reduction Iya, betul dok. tentunya akan dilakukan pemasangan asbar juga ya. Kan untuk oklusi dari giginya. Bagaimana pada waktu pelaksanaan operasinya? Izin menjawab dok, pada dilakukan teknik operasinya dok, kita melakukan ORIP saja dok, tidak dilakukan asbarnya dok. Dan kita follow up untuk ke depannya dok, memberikan hasil yang memuaskan dok. Di sini dilakukan dari maksila dok, dilakukan di sebelah kanan saja dok, sebelah kiri kita tidak lakukan pemasangan plate and screw, karena diharapkan dengan pemasangan dari sisi kanan itu sudah membantu untuk memfiksasi pemasangan di maksilanya. Dari mandibulanya dok, ini dilakukan 2 pemasangan di sebelah kanan dan 2 pemasangan plate and screw di sebelah kiri dok, biar fungsi biomekaniknya lebih terjaga dok, fungsi untuk mengunyah, menekan dan menelannya dok. Dan dari hasil dari follow up yang terbaru, kita lakukan follow up dari 1 minggu, 1 bulan dan 3 bulan dok, memberikan hasil yang memuaskan, tidak terjadi malnutrisi juga dok. Sedangkan fungsi mengunyahnya sudah bisa kembali seperti semula dari follow up 1 bulan dan 3 bulannya sudah makin membaik dok. Terima kasih dok. Oklusinya bagus ya, oklusinya. Iya bagus dok. Bagus. Ya, saya kira itu mungkin Dokter Ramlan, silakan. Terima kasih. Kalau masih ada waktu ya. Dokter Epsan, ini kan seperti dibilang Dokter Sinta tadi, bahwasanya ini merupakan panfacial fraktur. Artinya kalau dia panfacial fraktur, kita akan menentukan pilihan-pilihan pemasangan plat dan skru. Kira-kira apa indikasi pemilihan plat dan skru? Bagaimana cara kita memilih plat dan skru pada fraktur-fraktur wajah ini? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya dok. Indikasi untuk pemasangan skru sebenarnya dari segi frakturnya dok. Di sini ada fraktur, komponen fraktur yang dipakai dengan milimeter tertentu dari plate and screw-nya dok. Jadi dari segi tekniknya dilakukan pemasangan plate and screw-nya, kita melakukan seperti yang lain dok, dengan dipasang baut dan diukur juga bisa memfiksasikan 2 dari tulang-tulang yang patah dok. Karena ada segmen fraktur yang patah tulangnya itu seperti segitiga dok, jadi kita harus memfiksasi juga ketiga segmen tersebut dok. Biar untuk ke depannya bisa fungsinya lebih baik dok, terutama pada mandibulanya dok yang kita khawatirkan, tapi dari hasil follow up-nya alhamdulillah membaik dok. Dokter Epsan, bisa lebih spesifik ke ukuran gitu loh. Kita kan ada standarisasi sebenarnya. Jangan tiba-tiba nanti kan baut yang untuk kaki yang Dokter Epsan bilang tadi, kita pasang ke wajah, kita pasang ke
forehead, kita pasang ke mid facial gitu. Karena ada ukuran-ukurannya. Jadi artinya ketika dokter Epson ya, Epson ingin memasang plat dan skru kan ada aturan-aturannya gitu loh. Yang ini untuk mana, yang ini untuk itu gitu. Bisa dijelasin? Makasih. Di sini kita menggunakan berbagai macam ukuran, Dok. Dilihat dari kondisi waktu kita operasi, Dok. Dari ada 4 mm dan 2 mm Holland screw, dan 6 mm dan 2 mm Holland screw, Dok. Jadi ada tiap-tiap, terutama di maksilanya agak panjang, Dok, menggunakan 4 mm Holland screw, dan untuk mandibulanya kita menggunakan 2 mm flat screw dan 2 mm Holland, Dok. Ya, terima kasih Dr. Efsan. Selanjutnya, sebentar. Terima kasih, Dok. Selanjutnya Dr. Hendro Purnomo dengan nasal position with close reduction technique and rhinoplasty of the nasal bone fractures. Waktunya 7 menit, silakan. Assalamualaikum, pada kesempatan kali ini akan kita bahas laporan kasus reposisi nasal dengan teknik reduksi tertutup dan rhinoplasty pada fraktur nasal. Sebagai pendahuluan, itu merupakan salah satu bagian yang paling menonjol pada wajah, sehingga cenderung untuk mudah mengalami cedera. Fraktur nasal merupakan fraktur yang terjadi pada wajah dan menempati peringkat ketiga dari seluruh fraktur. Insidensi sekitar 39 hingga 45% dari seluruh fraktur. Laki-laki 2 hingga 3 kali lebih sering dibanding perempuan. Pilihan penata laksanaan dapat dengan reduksi tertutup atau reduksi terbuka dan beberapa modifikasinya. Tujuan laporan kasus ini untuk menambah pengetahuan mengenai penata laksanaan pasien fraktur nasal. Dilaporkan seorang laki-laki umur 22 tahun sejak 3 minggu sebelum masuk ke rumah sakit, hidung pasien terbentur tembok saat memperbaiki genteng rumah. Pasien mengeluhkan hidung kiri tersumbat dan nyeri kepala, tidak didapatkan mimisan, tidak ada gangguan penciuman, tidak ada pilek. Pada pemeriksaan hidung luar didapatkan deformitas hidung yang bengkok ke arah kanan dan saddle, tidak ada edema, tidak ada hematom, tidak ada nyeri tekan, tidak ada krepitasi. Pada rinoskopi anterior tidak ada hipertrofikonika, didapatkan septum deviasi ke arah kiri, tidak ada hematom, tidak ada mukosa premis. Pemeriksaan rosan kepala menunjukkan kesan patah pada tulang hidung. Pemeriksaan SPN polos dan 3D rekonstruksi didapatkan adanya fraktur komunitif os nasal dan deviasi nasi septum ke kiri. Pasien didiagnosis fraktur tertutup os nasal tipe keempat, dilakukan operasi rekonstruksi hidung, yaitu posisi os nasal dengan reduksi tertutup. Pasien dilakukan augmentasi dorsumasi. Fascia musculus temporalis dan graft diambil dari auricula kiri, konka dipotong dan dibungkus dengan fascia. Kolumeler di insisi berbentuk inverted P, graft kartilago disisipkan di dorsumasi, tampon dipasang pada hidung, split pada dorsumasi sebagai fiksasi, dipertahankan selama 7 hari. 1 minggu pasca operasi, tidak ada keluhan, tidak ada deformitas pada hidung. Sebagai diskusi, fraktur hidung menempati peringkat ketiga tersering pada semua insidensi fraktur, dengan insidensi sekitar 39 hingga 45%. Jarang terjadi pada anak di usia 5 tahun, prevalensi laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Laki-laki dikaitkan dengan trauma, sehingga perempuan dikaitkan dengan jatuh dan di usia di atas 60. Insidensi meningkat pada umur 15 hingga 30 tahun disebabkan oleh perkelahian, diikuti kecelakaan lalu lintas dan cedera akibat olahraga. Diagnosis didapatkan dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Anamnesis didapatkan adanya insidensi terjadi, mekanisme trauma arah gaya, keluhan pasien, dan riwayat penyakit sebelumnya, trauma hidung atau riwayat operasi hidung, riwayat penyakit lain, komorbid, dan usia. Pemeriksaan fisik yang akurat dilakukan sebelum adanya edema. Inspeksi eksternal dan internal sangat penting untuk melihat adanya deformitas, deviasi, atau perubahan kontur yang abnormal. Penilaian adanya laserasi mukosa dan gangguan septum. Palpasi manual dilakukan untuk menilai nyeri, stabilitas nasal, pemeriksaan nasoendoskopi dan sempat menilai kondisi dasar hidung, septum, meatus inferior dan konka. Pengamatan pada mukosa septum untuk melihat adanya laserasi dan perlukaan. CT scan resolusi tinggi untuk mengetahui cedera, menentukan fragmen fraktur, evaluasi septum, dan membantu dalam perencanaan bedah.
Rekonstruksi 3D memberikan informasi yang berguna dalam anatomi fraktur. Klasifikasi Ondik pada pasien ini sesuai dengan fraktur tipe keempat. 1 hingga 3 jam pasca cedera tidak mulai berkembang, namun fiksasi dapat diberikan. Reduksi tertutup dapat dilakukan 5 hingga 11 hari setelah inflamasi akut mereda. Penyembuhan fraktur lebih cepat pada anak-anak dan lebih cepat dibanding dewasa. Keterlambatan terapi diperlukan osteotomi agar rekonstruksi dapat lebih mudah. Penundaan 6 minggu atau lebih akan dilakukan operasi open septorinoplasti untuk memastikan resolusi lengkap dari inflamasi akut. Pilihan penata laksanaan reduksi fraktur dapat dicapai dengan baik dengan reduksi tertutup atau reduksi terbuka. Outcome dari reduksi tertutup memberikan tingkat kepuasan pasien yang tinggi. Osteotomi lateral digunakan untuk memobilisasi nasal piramid yang deviasi, dilakukan pada bagian yang tipis dari dinding nasal. Dorsum augmentasi merupakan pilihan untuk memberikan bentuk hidung yang ideal. Graf autologous lebih disukai dengan konkal radiokartilago merupakan alternatif yang lebih aman dan sederhana. Fiksasi eksternal dan internal dipertahankan selama 3 hingga 5 hari dan maksimal 1 minggu. Antibiotik diberikan sebagai profilaksis dari sindrom shock septic. Sebagai kesimpulan, dilaporkan pasien laki-laki umur 22 tahun dengan fraktur os nasal. Diagnosis ditegakkan melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang dengan berupa foto X-ray, posisi waters dan lateral, CT scan dan 3D rekonstruksi. Pasien ini dilakukan operasi tindakan reposisi tertutup dengan osteotomi lateral, augmentasi dorsal dengan disconcal cartilage. Pilihan penata laksanaan reduksi pada fraktur dapat dicapai dengan baik dengan teknik reduksi tertutup atau reduksi terbuka dengan mempertimbangkan jenis dan beratnya fraktur. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Hendro, saya mau tanya ya. Nah, di sini kan dilakukan reposisi tertutup, ya, betul? Mana sih dokter? Reposisi terbuka dokter. Mohon maaf dokter. Terbuka? Ya terbuka dokter. Karena di sini semuanya reposisi tertutup, kemudian di semuanya juga close reduction, ya. Karena soalnya di sini ada yang saya tanyakan adalah kenapa ada inverted V sementara ini close reduction gitu. Mohon maaf dokter. Reposisi terbuka dokter. Mohon maaf salah tulis dokter. Oke. Terus bagaimana Dokter Evan bisa mengatakan bahwa 7 hari post-op itu bisa menjadi patokan bahwa itu adalah hasil yang baik? Berapa hari kita bisa lihat? Biasanya berapa lama begitu? Karena 7 hari itu masih terlalu dini menurut saya. Bagaimana Dokter Evan? Mohon izin dokter, untuk evaluasi yang pertama kita lakukan 1 minggu pasca operasi, sudah memberikan hasil yang cukup bagus. Untuk evaluasi dapat kita teruskan hingga 1 bulan, 6 minggu atau 8 minggu pasca operasi dokter, hingga kalus dari tulang terbentuk dokter. Ya oke. Silakan Dokter Ramlan atau Dokter Agus. Terima kasih Dokter Sinta. Dokter Hendro, saya masih belum clear nih. Ini kasus ini ditata laksana dengan open atau dengan close? Mohon izin dokter, open reduction dokter. Mohon maaf dokter. Waduh. Tersesat kita nih kalau begini. Oke, Dokter Hendro nggak apa-apa. Ketika Dokter Hendro selesai melaksanakan tindakan reposisi tadi misalnya ya, kira-kira apa yang kita lakukan, apa yang akan Dokter Hendro lakukan untuk supaya memfiksasi atau tidak terjadi imobilisasi dari pasca tata laksana yang kita lakukan? Bagaimana tekniknya? Makasih. Mohon izin dokter, pasca operasi dapat kita berikan intranasal tampon sama fiksasi film di eksternal dokter. Kita pertahankan selama 1 minggu dokter. Itu aja. Iya dokter. Kemudian senyum-senyum Dokter Hendro setelah itu sama pasiennya. Ya udah gak apa-apa. Makasih Dokter Hendro. Mungkin ada dokter. Ya, terima kasih tercinta Dokter Hendro. Tadi ada rinoplasti ya. Rinoplasti itu tekniknya pakai endonasal apa open? Mohon izin dokter, open reduction dokter. Dengan kita
melakukan insisi pada kolumella, kemudian kita Kolumella disseksi ya. pada, ya dokter. Ya. Kemudian kita diseksi pada dorsum nasinya, kemudian kita berikan augmentasi pada dorsum nasi. Kita menggunakan kartilago dari konkal dari auricula kiri, dokter. Dengan konka sama kartilago apa? Dengan konkal auricula kiri, kemudian dicacah, kemudian dimasukkan pada fascia yang diambil dari fascia temporalis, dokter. Terus untuk terakhir mungkin evaluasi untuk gangguan napasnya setelah operasi dan sebelum operasi, sebelum operasi dan sesudah operasi ada perubahan. Ada perubahan, dokter. Sebelum operasi, pasien mengeluhkan hidung bundu, terutama pada hidung sebelah kiri. Pasca operasi, pada 1 minggu pasca operasi, kita lakukan evaluasi. Tidak ada keluhan pada hidung, dokter. Tidak ada hidung buntu, deviasi hidung sudah teratasi. Kemudian pasien untuk appearance-nya lebih baik, dokter. Ya, baik. Sekian mungkin dari saya. Ya, terima kasih. Mungkin masukan sekali lagi dari saya, hati-hati kalau membuat jurnal ya. Nanti harus betul apa yang ditulis itu yang memang kita kerjakan ya. Terima kasih, Dr. Hendro. Selanjutnya, septal rhinoplasty in persistent deviated nasal septum after septal rhinoplasty. Dr. Nelvisa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelviza Rianti dari Universitas Andalas akan mempresentasikan laporan kasus berjudul septorhinoplasty pada deviasi septum nasal persisten setelah septoplasti. Pendahuluan. Deviasi septum nasal merupakan penyebab paling sering dari obstruksi nasal yang terjadi hampir 80% dari populasi. Septoplasti merupakan prosedur yang paling sering dilakukan di bidang TKL untuk mengatasi obstruksi nasal dengan angka keberhasilan 43-85% dan lebih dari 15% gagal mengatasi obstruksi nasal. Obstruksi nasal persisten setelah septoplasti dihubungkan dengan kompromi katup hidung yang tidak diketahui, tindakan hipertrofi kongka yang tidak tepat, rinitis alergi yang memberat, dan deviasi septum nasal recurrent atau residual. Pendekatan bedah untuk revisi septoplasti dapat dilakukan melalui pendekatan endonasal standar atau pendekatan rinoplasti terbuka. Tujuan laporan kasus ini untuk mendapatkan hasil yang memuaskan setelah septoplasti primer, mendiagnosis yang tepat dan menentukan pengobatan yang sesuai untuk kasus deviasi septum nasal yang persisten setelah septoplasti. Laporan kasus, laki-laki usia 41 tahun datang dengan keluhan hidung tersumbat sejak 2 bulan sebelum datang ke rumah sakit. Pasien telah dilakukan septoplasti dan konkoplasti 3 bulan sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan hidung luar kolumella asimetris, kornose 65, ROE 9, dan tes PNIF 50. Pada nasoendoskopi, nasal dekstra sempit tampak deviasi septum nasal pada bagian anterior. Kafum nasal sinistra sempit tampak hipertrofi kongka inferior. Pada CT scan didapatkan deviasi septum nasal dan hipertrofi kongka inferior sinistra. Kami diagnosis dengan deviasi nasal septum persisten dan hipertrofi kongka inferior sinistra, dan kami rencanakan untuk dilakukan septorhinoplasti dengan augmentasi tulang iga dan konkoplasti. Berikut video operasi. Dilakukan tindakan aseptik dan antiseptik, infiltrasi adrenalin 1/200.000 setinggi kosta ke-67 sinistra, insisi berbentuk elips sampai kosta ke-7, kosta dibebaskan dari jaringan spistar, dipotong lalu diangkat. Bubble test negatif, lalu diambil dermal fat untuk graf luka dijahit lapis demi lapis. Dipasang tampon hidung pada kafum nasal sinistra, ditunggu selama 10 menit, kemudian dibuka konkoplasti. Pada kongka inferior sinistra, dilakukan filtrasi pada daerah kolumella, dorsum nasal dan ala nasal bilateral, dilakukan insisi transkolumella V-shape sampai ke ala nasi, dilanjutkan diseksi kolumella sampai ke dorsum nasal, caudal septum diidentifikasi. Selanjutnya kartilago septum dipisahkan dari mukoperikondrium bilateral. Kartilago anterior yang bengkok diangkat, krista maxillaris dipahat, kemudian dipasang spreader graft, strut kolumella, dan caudal extens graft. Lalu difiksasi dengan sutur fikril 2-0, perdarahan dirawat, luka insisi dijahit dengan prolen 6-0, kemudian dilakukan injeksi fat per graft pada dorsum nasal, kemudian dipasang tampon hidung anterior 1:1, kemudian operasi selesai.
Berikut gambaran dari video saat operasi, deviasi septum nasal caudal pada A, yang B merupakan spreader graph, C merupakan gambaran dari caudal extension graph. 1 minggu setelah operasi didapatkan keluhan nyeri pasca operasi masih ada. Dari pemeriksaan fisik didapatkan hidung luar luka operasi tenang, tidak ada udem, tidak ada hiperemis. Kemudian dilakukan apektim dan nasal toilet. 5 minggu setelah operasi tidak ada keluhan. Skor NOC didapatkan 5 dan ROE 20, tes PNF 110. Kemudian pada pemeriksaan fisik didapatkan kapum nasal, dekstra lapang, tidak tampak ada septum deviasi. Kemudian pada kongka inferior sinistra tidak tampak hipertrofi. Berikut merupakan gambaran sebelum dan sesudah operasi. Tampak sebelum operasi, tampak septum nasal, septum deviasi bagian anterior. Pada setelah operasi, kapum nasal lapang. Dari PAIKO, pasien dengan deviasi septum nasal persisten setelah septoplasti, intervention septorinoplasti dengan augmentasi tulang iga dan konkoplasti. Comparison tidak ada perbandingan, outcome untuk memperbaiki deviasi septum nasal dan mengatasi obstruksi nasal setelah septoplasti. Dari review metode, literatur dicari dengan menggunakan kata kunci deviasi septum nasal persisten setelah septoplasti, revisi septoplasti dan spreader graph melalui PubMed, Google Scholar, dan database Cochrane. Data inklusi pada pasien dewasa, deviasi septum nasal yang telah menjalani septoplasti dan obstruksi nasal akibat deviasi septum nasal. Didapatkan 344 artikel yang berhubungan dan 5 studi yang relevan dengan topik. Sebagian besar kasus deviasi septum nasal dilakukan septoplasti, obstruksi nasal dapat terjadi setelah operasi. Teknik septoplasti klasik tidak cocok pada deviasi septum nasal pada kolumelar, caudal, ataupun dorsal, dan terutama pada operasi revisi. Koreksi katul nasal internal dengan augmentasi tulang iga dapat merupakan tindakan alternatif yang dapat dilakukan. Masuk pada bagian diskusi, septoplasti menunjukkan hasil operasi 42% baik hingga sangat baik, 35% sedikit hingga sedang, dan 23% buruk hingga sedang berhasil. Septum nasal caudal merupakan daerah yang paling sering dari deviasi septum nasal persisten setelah septoplasti primer. Deviasi septum nasal caudal melibatkan sebagian septum yang berguna untuk support tip nasal dan kadep hidung. 3 skenario yang terjadi deviasi septum nasal bagian caudal itu deviasi tidak dikoreksi sama sekali, koreksi yang tidak komplit, deviasi berulang di arah lainnya setelah koreksi awal yang tepat. Pendekatan eksternal memungkinkan peningkatan fleksibilitas dan visualisasi struktur anatomi kunci dan kontrol penuh dari konstruksi akhir. Spreader graph digunakan untuk mempertahankan kaptub nasal internal, menstabilkan septum, dan mempertahankan garis estetika dorsal. Sering ditemukan kartilago septum yang mengecil sehingga perlu dilakukan pemanjangan septum dengan caudal septal extension graph. Columellar strut digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan proyeksi tip nasal, mengurangi risiko bengkok dan deformitas pleura medial. Revisi septoplasti lebih sulit karena kekuatan kerangka tulang rawan septum telah berkurang, pembentukan jaringan parut, kurangnya tulang rawan autogolus, kualitas jaringan, dan perubahan anatomis. Melakukan rediseksi mukosa lebih sulit pada revisi septoplasti. Kongka inferior sangat penting untuk pengaturan aliran udara hidung dan fungsi pernafasan normal. Reseksi bagian manapun dari kongka inferior harus dihindari karena dapat menimbulkan rasa kering di faring, sensitivitas meningkat terhadap udara dingin, ozainia, dan sensasi paradoks obstruksi nasal atau empty nose syndrome. Kesimpulan, deviasi septum nasal merupakan penyebab paling sering dari obstruksi nasal. Terjadinya kegagalan septoplasti disebabkan oleh deviasi septum nasal residual atau berulang akibat koreksi deformitas septum yang tidak sempurna. Septorinoplasti menggunakan spreader graph, caudal extension graph, dan columellar strut dapat memperbaiki deformitas septum yang telah direseksi sebelumnya dan telah terbukti mengurangi keluhan obstruksi nasal. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini waktunya agak sedikit lebih lama ya dari seharusnya ya. Silakan Dr. Ramlan. Terima kasih Dr. Sinta. Dr. Nelvi, dari kasus ini kira-kira apa yang menarik ya? Kenapa sampai muncul juga kata-kata persisten? Baik dok, terima kasih dok. Izin menjawab dok, mengapa timbul kata persisten di sini? Karena pasien awalnya memang sudah ada keluhan hidung tersumbat dok, hidung tersumbat, dan sudah dilakukan septoplasti di rumah sakit yang berbeda dok. Ternyata setelah dilakukan septoplasti, 1 bulan setelah dilakukan septoplasti timbul kembali keluhan hidung tersumbat dok. Jadi mengapa dikatakan persisten? Saat ditemukan itu pada pemeriksaan fisik ditemukan septum deviasi yang ditemukan septum nasal yang masih deviasi dok. Jadi kita sebut dengan persisten septum deviasi dok. Kira
nasal valve dari pasiennya ini diperiksa nggak? Izin dok, diperiksa dok. Kita pertama kita menggunakan Cuttle maneuver dok. Kita menggunakan Cuttle maneuver di mana saat dilakukan Cuttle maneuver itu ditemukan positif dok, terjadi perbaikan saat dilakukan Cuttle maneuver dok. Baik, silakan Dr. Agus. Ya, terima kasih Dr. Sinta. Dr. Nelsa, tadi graf yang dipakai adalah graf kartilago iga ya? Iya dok. Kira-kira kenapa? Iya dok. Baik dok, izin dok. Sebenarnya selain IGA kita juga bisa menggunakan di aurikular, tapi kita menggunakan Costa supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal saat kita melakukan untuk rekonstruksi hidungnya dok. Oh, karena sebelumnya sudah dilakukan septoplasti, jadinya kartilago yang ada di septum sudah berkurang, ya? Iya dok, jadi kita juga melakukan selain spreader graft, kita juga melakukan caudal extension graft dok. Iya. Ya. Dr. Sinta mungkin. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Nelvi. Baik dok, terima kasih dok. Selanjutnya, evaluation between local and local regional flap as a management of reconstruction in nasal AVM. Untuk Dr. Dwi Juliana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Profesor, Dokter, dan Panitia Kongres Perhati 19 tahun 2022. Saya Dwi Juliana Dewi dari Universitas Indonesia akan mempresentasikan case report saya dengan judul Evaluation Local and Local Regional Flap based on Subunit Principle for Reconstruction Nasal Arteriovenous Malformation. Sebagai pendahuluan, hidung itu mendominasi bagian sentral wajah dan memegang peranan penting terhadap estetik wajah. Dan nasal tip sendiri itu merupakan bagian paling prominent dari hidung, sehingga itu dilaporkan memiliki predileksi paling tinggi untuk terjadinya tumor hidung. AKM sendiri ini adalah bagian merupakan suatu jenis lesi jinak malformasi vaskular yang bisa kita dapatkan pada daerah hidung. Pada prinsipnya, rekonstruksi hidung nantinya akan bergantung kepada anatomi subunit yang akhirnya akan melalui pemilihan flap rekonstruksi oleh operator. Ini adalah anatomi dari nasal subunit. Dibagi menjadi 6 bagian. Pada bagian atas ini disebut bagian root, dan kemudian bagian tengah ini disebut dengan dorsum, dan kemudian di kanan kiri dari dorsum ini disebut dengan bagian lateral set wall, dan kemudian di bagian tengah sepertiga bawah disebut dengan nasal tip. Di bagian segitiga ini adalah alar soft triangle, dan kemudian di samping kanan kiri tip adalah lateral alar base. Ini adalah case report kami, laki-laki usia 39 tahun, pasien datang dengan adanya massa yang terus membesar sejak 33 tahun yang lalu, masanya berada pada tip nasal, masanya ini membesar secara progresif, dan kemudian ada riwayat beberapa kali epistaxis. Dari pemeriksaan fisik, didapatkan massa ini berukuran 4x2x1, perabaannya lunak, dan pada bagian anterior ini akan terlihat adanya suatu pembesaran dari vaskular di daerah hidung. Secara klinis, ini termasuk dalam stage 2 dari klasifikasi Schobinger. Ini adalah overview dari pasien. Ini adalah hasil MR angiografi triks dari pasien. Dari MRA pasien ini didapatkan adanya suatu lesi hipervaskularisasi pada daerah tip nasal, dan kemudian hipervaskularisasi tersebut berkonfluens membentuk nidus. Ini adalah tanda patok mnemonik dari adanya malformasi vaskular. Dan kemudian dari MRA sendiri itu didapatkan feeding arteri berasal dari labial superior arteri dan juga dari arteri lateral nasal sebelah kanan. 5 hari sebelum operasi, pasien dilakukan embolisasi. Pasien menjalani angiografi selektif dari cabang dari maxillaris interna sebelah kiri. Kemudian dilakukan kanulasi, dan kemudian ditemukan bahwa feeding arteri berasal dari distal arteri maxillaris sebelah kiri. Kemudian dilakukan embolisasi pada cabang tersebut, dan secara post kontras itu suplai darah pada daerah tip nasal itu sudah terblok. Dan kemudian dilakukan evaluasi lagi dari sebelah kanan, dan dilakukan post kontras evaluasi itu tidak didapatkan suplai darah ke daerah tip nasal. Ini adalah hasil patologi anatomi pasca operasi. Pada daerah panah merah, ini menunjukkan suatu daerah yang diselimuti oleh endotel. Dan kemudian pada garis merah, ini menunjukkan suatu dinding pembuluh darah yang sangat lebar. Kita bisa bandingkan antara atas, samping kiri, kanan, dan bawah. Ini menunjukkan lebar pembuluh darah yang tidak sama. Sehingga ini adalah suatu bentuk asimetris yang menunjukkan suatu malformasi vaskular. Pada gambar di bawahnya, pada panah berwarna biru, ini merupakan suatu lesi vaskular yang lebih kecil yang diliputi oleh sel-sel endotel yang berwarna biru di sekitarnya. Dan juga kita bisa lihat penebalannya juga tidak sama, kanan, kiri, dan bawah yang asimetris, dan ini menunjukkan suatu lesi malformasi vaskular. Ini adalah hasil foto pasca operasi pada pasien. Kita bisa melihat bahwa 3 dimensi dari bentuk nasal tip itu sudah baik. Memang pada bagian sebelah kanan di daerah alanya ini agak sedikit jatuh karena kehilangan dari kartilago ala sebelah kanan. Ini adalah piko dari jurnal ini. P-nya adalah pasien dengan massa di eksternal hidung, intervensinya adalah flap lokal, comparisonnya adalah flap lokoregional, dan outcome yang kita lihat adalah waktu penyembuhan termasuk komplikasi pasca operasi, yaitu nekrosis flap ataupun dehiscensi dari luka.
Ini adalah kriteria eligibilitas. Kami melakukan searching artikel dari 4 database besar, yaitu PubMed, EBSCOhost, Scopus, dan juga ProQuest, didapatkan 8 jurnal, dan kemudian dari manual searching didapatkan 2. Setelah kita menghilangkan duplikasi, didapatkan ada 5 artikel, dan setelah dilakukan screening abstrak, didapatkan 3 artikel. 3 artikel inilah yang akhirnya masuk dalam kriteria eligibilitas dan dilakukan sintesis dan analisis di dalam jurnal ini. Ini adalah karakteristik dari studi yang kita masukkan. Ini adalah via table. Diskusi pada studi ini, AVM sendiri didefinisikan sebagai suatu anomali vaskular dengan adanya interkoneksi lebih dari satu vena dan arteri tanpa adanya koneksi interkapiler, dan nantinya akan membentuk tanda khas yaitu nidus. MRA-TRIX adalah suatu bentuk pemeriksaan MRI angiografi yang terbaru. Pada TRIX MRA akan memungkinkan output hasil yang 3 dimensi hampir mirip seperti DSA. Dengan sequence time imaging pada TRIX ini sendiri, ini akan bisa melokalisasi feeding arteri hingga bagian perifer yang terkecil. Keunggulan dari MRA-TRIX sendiri itu tidak invasif, bisa menunjukkan suatu sequence arteri, vena, dan kapiler secara terpisah, dan menggunakan kontras yang lebih rendah radiasinya. Lalu bagaimana peran embolisasi preoperatif? Dilaporkan oleh Khorasani dan kawan-kawan, ini memiliki dampak yang signifikan terhadap menurunkan perdarahan intraoperasi dan menurunkan angka rekurensi pada kasus AVM, apabila dilakukan kombinasi dengan pembedahan. Lalu bagaimana peran subunit nasal terhadap rekonstruksi hidung? Nantinya lokasi defek, kedalaman, dan prinsip 50% dari regio subunit akan menentukan operator dalam pemilihan flap rekonstruksi. Defek yang superficial mungkin dapat ditutup dengan skin graft. Defek yang sangat besar disertai avulsi jaringan, ini akan dibutuhkan suatu rekonstruksi yang lebih besar, seperti forehead flap. Dengan defek overlap pada 2 subunit, ini dapat ditutup dengan flap tunggal dengan syarat bahwa defek tersebut tidak melebihi 50% dari besar subunit. Lalu bagaimana dari 3 jurnal yang dilakukan appraisal pada studi ini, dari appraisal tersebut didapatkan lokal flap ini lebih sering dipilih dibandingkan dengan lokal regional flap dengan aproksimasi sekitar 64%. Dan untuk waktu penyembuhan itu tidak ada perbedaan yang signifikan lokal flap dengan lokal regional flap. Dan kemudian untuk outcome post operasi, dilaporkan lokal flap sendiri memiliki outcome yang lebih tinggi sekitar 99-100% dibandingkan dengan lokal regional flap sekitar 94-100%. Lalu bagaimana desain flap yang dipilih pada laporan kasus ini? Yang dipilih adalah modified nasalis flap. Ini adalah suatu tipe dari transposisi lokal nasal flap, dan ini sangat sering digunakan untuk rekonstruksi dari tip hidung. Nantinya dengan bentuk insisi yang seperti ini nantinya jahitan itu akan berada di border dari antar subunit, yang nantinya pasca operasi diharapkan skar pasca operasi itu akan terkamuflase dengan teknik ini. Dan kemudian bagaimana hambatan intraoperasi, yaitu adanya suatu massa yang besar, dan kita harus mempreservasi jaringan yang sangat banyak nantinya supaya kita dapat melakukan rekonstruksi yang baik. Dan kemudian masalah bleeding intraoperasi yang cukup besar juga, walaupun sudah dilakukan embolisasi. Dan kemudian pada saat dilakukan operasi itu didapatkan destruksi sepertiga bagian dari nasal ala sebelah kanan, dan sehingga operator itu mengambil graf dari daerah kartilago konka telinga dan kemudian diletakkan di sebagai struktur 3 dimensi dari nasal tip. Dilaporkan dari studi sebelumnya bahwa dengan mempertahankan framework reconstruction pada daerah nasal tip, ini akan menimbulkan suatu hasil pasca operasi yang lebih baik untuk 3 dimensi dari bentuk nasal tip itu sendiri. Konklusi dari laporan kasus ini sangat diperlukan pengetahuan untuk mengassessment dari lokasi defek, besarnya, dan juga kedalaman berdasarkan dari subunit nasal itu sendiri. Dan kemudian dengan menentukan hal tersebut, itu dapat memilih flap yang tepat untuk nantinya kita rekonstruksi terhadap pasien. Dengan menganalisis 3 jurnal, ini didapatkan lokal flap ini memiliki hasil post operasi yang sama dengan lokal regional flap apabila kita memilihnya dengan adekuat. Dan kemudian bagaimana kita mendeterminasi tipe flap ini sangat berbeda tiap kasus, dan nantinya akan dipengaruhi dari tiap kasus itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa dicepetin begini ya, Dokter Dwi ya? Supaya cepat pulang ya. Ya, oke. Pertanyaan dari saya. Di sini kan menggunakan MRA-TRIX ya. Apa sih keunggulannya dibandingkan dengan CT biasa? Baik dok, apakah suara saya terdengar dok? Nah ini lebih bagus daripada suara presentasi kamu tadi. Baik dok, ya dok. Jadi MRA-TRIX ini adalah suatu bentuk dari MRI angiografi, tapi dengan time sequence imaging dok. Jadi pada MRA sebelumnya, konvensional MRA, ini kita tidak bisa mendapat, karena tidak ada time sequence imaging, kita tidak bisa memisahkan studi mana kita mendapatkan gambaran arteri dan studi mana kita mendapatkan gambaran vena ataupun kapiler terkecil. Sehingga pada MRA konvensional, ini biasanya kita bisa menetapkan hanya pada daerah-daerah malformasi vaskular yang besar seperti di daerah otak dok. Namun untuk daerah perifer ini kurang bagus. Nah kemudian lambat laun akhir-akhir ini ditemukan suatu teknik baru, yaitu sequence imaging TRIX pada MRA. Ini menjadi suatu kebaruan dari teknik MRA sendiri. Jadi dengan MRA-TRIX ini kita bisa mendapatkan hasil sequence dari arteri dan vena dan juga kapiler terkecil. Dan ini nantinya gambaran outputnya sama seperti DSA 3D, dan tekniknya
non-invasif, tidak seperti DSA yang kita harus melakukan selektif angiografi dahulu. Ini hanya memberikan kontras dan nantinya kita mendapatkan hasil yang hampir mirip dengan DSA. Sehingga ini menjadi suatu kebaruan teknik angiografi yang kita lakukan pada pasien di kasus ini, Dok. Ya, baik, terima kasih. Silakan Dokter Amlan. Terima kasih Dokter Sinta. Dokter Dwi, dengar suara saya? Dengar, Dok. Ternyata merdu suara Dokter Dwi. Saya mau nanya ini, kapan kita lakukan local flap dan kapan kita lakukan regional flap? Terima kasih. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Untuk kasus pada defek hidung, Dok, jadi dari literatur itu didapatkan apabila kita menemukan suatu defek yang kurang dari 1 cm dan kemudian defek itu hanya terbatas pada kulit, kita masih bisa tutup primer, Dok. Namun kalau misalnya defek itu sudah berkisar antara 1 sampai dengan 4 cm dan itu masih dalam satu subunit nasal hidung, itu kita masih bisa menggunakan transposisi dari local flap ataupun advancement dari local flap. Namun apabila suatu defek tersebut itu sudah lebih dari 4 cm atau defek itu ternyata sudah lebih dari 50% dari satu topografi subunit, itu kita tidak bisa lagi memaksakan diri menggunakan local flap, Dok. Jadi sebaiknya pada defek yang lebih besar disertai avulsi jaringan, itu kita disarankan untuk menggunakan locoregional flap. Untuk pada hidung itu yang sering digunakan dengan forehead flap, Dok. Tapi ini kan pasiennya besar defek pada hidungnya kan? Betul, Dok. IVM besar. Iya, betul, Dok. Terima kasih, Dok. Pilih local flap. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Jadi pada saat kita lihat untuk masanya besar, Dok. Tapi kemudian pada saat kita lakukan eksisi massa, ini kan dilakukan dalam satu tahap, Dok, berkontribusi juga dengan dokter subspesialis onkologi di THT juga, Dok. Jadi pada saat kita lakukan insisi awal itu dari dokter subspesialis plastik rekonstruksi THT-KL ini melakukan preservasi jaringan dengan insisi desain flap yang menggunakan modified nasalis flap, Dok. Dan ini bisa dipreservasi sebanyak mungkin, Dok. Dan pada saat dieksisi dilihat itu bebas dari tumor, Dok. Sehingga dengan preservasi yang baik ini akhirnya kami tidak perlu melakukan locoregional flap dan kami bisa menutup defek dengan local flap dengan hasil yang baik juga, Dok, setelah kami ikuti 1,5 tahun pasca operasi, Dok. Bahkan mungkin pasien yang terakhir ya, jadi kita masih bisa sedikit. Iya, terima kasih Dokter Sinta. Ini yang terakhir Dokter Dwi ya. Dengar suara saya? Dengar, Dok. Jelas ya? Ya. Penyakit dasarnya adalah nasal AVM. Iya, Dok. Kira-kira ada recurrent enggak kira-kira nantinya? Dari jurnal terdahulu, Dok, jadi pernah ada yang melakukan suatu studi retrospektif, Dok, terhadap nasal AVM di hidung ini sendiri, Dok. Pada kasus-kasus rekurensi itu dilaporkan apabila kita melakukan hanya embolisasi, Dok. Jadi secara klinis kita akan nilai dengan stage Schobinger itu sendiri, dan kemudian yang dilakukan embolisasi tanpa dilakukan operasi itu biasanya akan mengalami rekurensi, Dok. Namun pada kasus-kasus yang dilakukan embolisasi combine dengan pembedahan, ini dilaporkan rekurensi hampir minimal, Dok. Tidak ada sama sekali, Dok. Ya, jadi ininya rekarannya kecil kemungkinan rekarannya. Kecil, Dok. Iya, Dok. Apabila kita mengkombinasikan embolisasi dengan pembedahan, Dok. Ya, saya kira cukup. Makasih, Dr. Dwi. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Dwi. Ya, Dok. Baik, berakhir sudah penjurian kita pada hari ini ya, penilaian kita. Terima kasih kepada Dr. Amlan dan Dr. Rudi, juga kepada para presentan. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada para penguji dan presentan. Sebelum kita menutup acara, marilah kita berfoto bersama. Untuk para penguji, dipersilakan untuk bersiap. Untuk peserta dimohon membuka kamera.